وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, saluran media Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Aula TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih menakdirkan kita untuk bertemu kembali di kesempatan kita pada kali ini, dan kita insyaallah akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Dan pembahasan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bahwa ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi nasab ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nasab ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu pada kakek mereka yang bernama Kilab. Intinya bahwa Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab ini menikah, kemudian setelah beberapa lama kemudian Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru menginjak bulan yang kedua dari kehamilan Aminah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih berada dalam kandungan tersebut sudah menjadi anak yatim. Karena Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih berada dalam kandungan, tepatnya umur 2 bulan. Jadi pada waktu itu Abdullah bin Abdul Muttalib yang memang pekerjaannya berdagang dari Makkah ke Syam, maka pada waktu itu Abdullah berdagang dari Makkah ke Syam, tepatnya ke Gaza di Palestina. Dan ketika Abdullah ingin melakukan perjalanan pulang menuju Makkah kembali, Abdullah ketika sampai di Madinah sudah merasakan sakit. Maka Abdullah kemudian tinggal sementara di Madinah, dan akhirnya disitulah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu di tempat keluarga paman-paman Rasulullah SAW di Madinah. Ya, tepatnya itu Bani Najjar, Bani Adi bin An-Najjar. Dan Abdullah dimakamkan di Madinah. Dan begitulah Rasulullah SAW sudah menjadi yatim bahkan ketika beliau belum dilahirkan ke dunia ini, masih dalam kandungan berusia 2 bulan. Nah, singkat cerita, Aminah, yaitu ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika kandungannya sudah genap 9 bulan, akhirnya kemudian Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Banyak, ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 7, 9, 12 dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW lahir di bulan Ramadan dan di bulan yang lainnya. Tetapi pengarang kitab Nurul Yaqin, yaitu Syekh Muhammad Al-Khudhari, mengatakan bahwa kelahiran Rasulullah SAW telah diteliti oleh seorang ahli falak yang bernama Mahmud Basha. Dan Mahmud Basha ini, seorang ahli falak ini, telah meneliti kelahiran
tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hasil kesimpulan beliau adalah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Dan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikenal di kalangan bangsa Arab dengan tahun gajah. Jadi perlu diketahui bahwa bangsa Arab pada saat itu tidak memiliki penanggalan tahun. Jadi mereka tidak memiliki tahun 1, tahun 2, tahun 3, tidak. Mereka tidak memiliki acuan tahun. Makanya ketika mereka ingin menyebutkan satu tahun, mereka kemudian mengaitkan tahun tersebut dengan kejadian besar yang terjadi di tahun tersebut. Nah, ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini, di tahun tersebut kejadian besar yang terjadi adalah peristiwa gajah. Maka tahun tersebut disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Nah, tentu tahun gajah ini atau peristiwa gajah ini kita tentu sering mendengar, karena kisah ini merupakan kisah yang populer. Ya, jadi intinya adalah pada tahun tersebut seorang raja yang menguasai Yaman pada saat itu, dan pada saat itu Yaman dikuasai oleh dinasti Habasyah. Nah, kerajaan Habasyah yang saat itu menguasai Yaman, dan di Yaman saat itu dipimpin oleh rajanya yang bernama Abraha. Abraha ini menganut agama Nasrani. Nah, Abraha ketika melihat Ka'bah dikunjungi oleh orang-orang Arab datang dan berhaji di Ka'bah dan mengitari Ka'bah, datang dari segala penjuru untuk datang menuju Ka'bah untuk berhaji, beribadah dan lainnya. Maka Abraha merasa iri kepada Ka'bah. Maka akhirnya dia pun membuat sebuah bangunan, yaitu sebuah gereja di San'a, di kota San'a yang berada di Yaman. Gerejanya begitu megah, dengan tujuan untuk menyaingi Ka'bah, dengan tujuan agar orang-orang Arab datang ke gereja ini untuk beribadah di dalam gereja ini. Maka dia pun mengumumkan kepada orang-orang bahwa dia telah membangun gereja yang megah dan siap untuk dikunjungi dan diibadahi oleh orang-orang. Maka berita ini didengar oleh salah seorang laki-laki Arab dari Bani Kinanah. Maka orang ini datang ke Yaman di malam hari, kemudian dia mulai mengotori gereja yang megah ini dengan kotoran. Sehingga pada pagi harinya, Abraha ketika dia mengetahui bahwa gerejanya sudah dikotori oleh kotoran, maka dia kemudian marah dan merencanakan, bertekad untuk menyerang Makkah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah, Baitullah Al-Haram. Maka dia pun menyiapkan sebuah pasukan besar. Dikatakan jumlahnya adalah 60.000 pasukan. Dan pasukan ini memakai atau mengendarai gajah. Jadi pasukan ini sebagiannya membawa gajah agar mudah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan pasukan ini pun kemudian bergerak menuju Makkah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Dan akhir cerita ini kita sudah sama-sama hafal, ya, karena Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim taran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah menceritakan bahwa pasukan bergajah ini fa'arsala 'alaihim taran ababil, Allah mengutus burung-burung yang berbondong-bondong yang membawa batu yang sangat panas, yang melemparkan batu-batu tersebut kepada para pasukan bergajah. Tarmihim bihijaratin min sijil, batu-batu burung-burung tersebut melempari orang-orang tersebut dengan batu-batuan dari sijil, dari tanah yang keras, yang panas, yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan Allah menjadikan orang-orang tersebut, pasukan gajah tersebut, bagaikan daun yang dimakan ulat.
Nah, singkat cerita, pasukan bergajah ini semuanya mati, semuanya meninggal dunia, termasuk pemimpin mereka Abrahah meninggal dunia. Maka ketika di tahun tersebut terjadi peristiwa yang menggemparkan ini, peristiwa pasukan bergajah, maka orang-orang Arab kemudian menamakan tahun tersebut dengan Amal Fil, yaitu tahun gajah. Nah, itu peristiwa besar yang terjadi di kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa besar ini, ya, ketika orang-orang mengetahui peristiwa yang agung ini, yang sangat menggemparkan ini, maka mereka kemudian mengetahui bahwa bangsa Quraisy bukan bangsa sembarangan. Mereka kemudian lebih menghormati bangsa Quraisy karena ternyata bangsa Quraisy, kaum Quraisy ternyata dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang juga jadi memperhatikan Makkah. Kenapa? Karena Allah akan menyiapkan di Makkah ini seorang nabi yang akan menjadi nabi terakhir. Mereka memperhatikan bangsa Quraisy karena di antara kaum Quraisy ini akan muncul seorang nabi yang akan menjadi nabi terakhir. Dan orang-orang pun menjadi memperhatikan Ka'bah, karena Ka'bah akan menjadi kiblat nabi ini dan kiblat seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat. Maka inilah di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah, Makkah dan kaum Quraisy dari pasukan bergajah, agar orang-orang atau ini sebagai persiapan untuk datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di rumah Abi Thalib, tepatnya di celah mereka yang bernama Syi'ib Bani Hashim, sebuah tempat yang bernama Syi'ib Bani Hashim. Dan bidan yang menangani kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Ummu Abdurrahman bin Auf, yaitu Asy-Syifa. Namanya Asy-Syifa, yaitu ibu dari Abdurrahman bin Auf. Mungkin kita mengenal atau pernah mendengar siapa itu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang sangat dermawan, yang kaya dan dermawan. Dan nah, ibunya lah yang dahulunya menjadi bidan Aminah yang menangani kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Aminah melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aminah kemudian mengabarkan berita gembira ini kepada kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Dan ketika Abdul Muttalib mendengar berita kelahiran cucunya, maka Abdul Muttalib kemudian sangat bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya kemudian Abdul Muttalib menamakan cucunya ini dengan nama Muhammad. Padahal nama Muhammad pada saat itu bukanlah nama yang populer, nama yang asing, hanya segelintir orang yang menggunakan nama ini. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, dan yang lainnya, bahwa Nabi terakhir adalah bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan ilham kepada Abdul Muttalib, kakek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menamakan cucunya dengan nama Muhammad, dengan nama yang disebutkan dalam kitab-kitab samawi, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Nah, ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah diramalkan dalam kitab-kitab suci sebelumnya, dan nama beliau adalah Muhammad. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lahir, yang merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman, nama aslinya adalah Barakah. Ya, ini merupakan wanita dari Habasyah, dari Ethiopia. Dan Ummu Aiman ini merupakan hamba sahaya bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Hamba sahaya Abdullah, bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dialah yang merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil. Kemudian wanita pertama yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Thuwaibah, yaitu hamba sahaya dari paman beliau yang bernama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab mempunyai seorang hamba sahaya namanya Thuwaibah, dan wanita inilah yang kemudian menyusui, yang pertama kali menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah sepintas atau sekilas pandang tentang kelahiran manusia terbaik, manusia yang akan menjadi penutup para nabi, penutup para rasul, manusia terbaik sepanjang zaman dan sepanjang masa, yang oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai teladan untuk agar kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.